Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu 12 November 2022, acara workshop pengembangan keprofesion berkelanjutan MGMP Bahasa Indonesia Madrasah Tsanawiyah tahun 2022 dimulai. Sholatan wassalaman ala rasulillah. Segenap puji dan syukur kembali kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan bertemu juga di aula kantor Wali Nagari di Makaur ini dalam rangka berdiskusi, sharing dan berbagi terkait pembelajaran, khususnya pembelajaran di MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Tanah Datar. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama kita banggakan Bapak Ibu panitia pelaksana kegiatan MGMP Bahasa Indonesia yang alhamdulillah tahun ini mendapat rahmat berupa dana program dari Kementerian Agama RI melalui Bank Dunia. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal untuk tahun-tahun berikutnya juga mendapatkan rahmat yang sama hendaknya. Amin. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta MGMP Bahasa Indonesia MTS Tanah ini bahagia sekali bisa membersamai Bapak dan Ibu di MGMP kita. Walau sebelumnya ketika komunikasi dengan pengurus sebenarnya kami sudah membana, membananya begini. 2 kali undangan masuk ke email, memang di bulan Desember ini, itu materi terkait materi bahasa Indonesia, menelaah teks pendek, menelaah cerpen. Pertama tentang close learning, yang kedua nanti pembelajaran aktif. Jadi kita bahas sedikit konsep-konsep tentang close learning dan pembelajaran aktif. Nah, nanti untuk aplikasinya sampai beberapa kali pertemuan ke depan, baik di kegiatan in maupun di kegiatan on-nya, itu Bapak Ibu akan dibimbing full oleh fasilitator daerah kita, Bapak Ari. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini menjadi wacana bagi kita semua untuk nanti bisa mempraktekkan materi-materi di UP Bahasa Indonesia di dalam pembelajaran aktif. Nah, itu kira-kira ya Bapak Ibu informasi pagi ini terkait kegiatan MGMP kita. Kemudian harapan kita tentu karena ini kegiatan MGMP di kelas VIP ini ya Bapak Ibu, kelas VIP, tidak semua MGMP mendapatkannya. Kami ingin memberikan apresiasi dengan perjuangan yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin berdarah-darah membuat proposal ya, terutama Bapak Ibu pengurus kita, diiringi doa Bapak Ibu semua. Alhamdulillah keluar dana program untuk MGMP kita. Insya Allah dana ini nanti akan bergulir sampai 2024 ya. Nah, nanti seandainya ada kesempatan lagi, Bapak Ibu silahkan masukkan lagi. Karena pertimbangan pertamanya adalah akan diberikan ke kelompok-kelompok kerja, baik itu kelompok kerja kepala madrasah, pengawas madrasah dan MGMP yang aktif. Nah, Bapak Ibu kan aktif ya, selama ini berjalan terus. Ada atau tidak dana program, Bapak Ibu jalan terus ya kegiatan MGMP kita. Jadi nanti seandainya ada peluang lagi, kan sudah pengalaman ya memasukkan proposal, nah masukkan lagi sampai 2024 insya Allah nanti ada fasilitasi lebih. Nah baik Bapak Ibu,
Pada kesempatan ini saya melihat ada beberapa teman yang sudah sering bertemu ya, karena kebetulan wilayah binaan saya, madrasahnya adalah di wilayah Batipu Selatan dan di Tanjung Emas. Ada beberapa kawan yang sudah memang sering bertemu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini tidak mengurangi maknanya ya, karena sudah sering bertemu. Kadang-kadang yang sudah sering bertemu itu kan kadang-kadang membosankan juga ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya Ibu Noni ya. Mudah-mudahan tidak membosankan. Tapi ada beberapa kawan yang memang mungkin baru kali ini bertemu di forum ini ya. Kalau yang paling sering bertemu dengan saya memang Ibu Nelsi Mitra ya, setiap hari bertemu, sedang menyiram bunga bertemu, apapun kegiatan bertemu selalu. Nah, Ibu Reno Mardatila Sabrina. Oh iya ya. Ibu Reno di TSN 11 di Sulang Anak ya. Ibu Del, nah sama ini kami tetangga perumahan ya. Ibu Erlinda, Ibu TS 13 di Bandung ya, sama dengan Bu Ar ya. Ibu Wardianis. Ibu, kita awali ya kegiatan kita dengan bacakan basmalah. Dalam konsepnya nanti kita akan bersama-sama sampai pukul 12 saja. Tapi kalau waktunya tidak cukup nanti kita minta lagi waktunya Pak Ari untuk disambung berikutnya. Tapi mudah-mudahan kalau melihat melihat bahan-bahan yang saya siapkan, mudah-mudahan sampai pukul 12. Nah nanti Bapak Ibu bisa bersama Pak Ari selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana yang disampaikan, hari ini kita akan bahas dua materi. Sebetulnya materi ini materi yang sering Bapak Ibu bahas di kegiatan keseharian ya, di madrasah, ketika cerita-cerita, curhat-curhat dengan teman di madrasah, dengan teman guru. Materi ini sering Bapak Ibu sampaikan ya. Bapak Ibu mungkin sering mengeluhkan di susah bana mengajar di kelas itu, payah bana mengolah anak kelas itu ya. Bapak Ibu sering menyampaikan itu. Tapi terkadang keluhan-keluhan kita itu hanya sampai di situ saja ya, tanpa pernah kita lanjutkan seperti apa kira-kira trik atau strategi untuk bisa meminimalkan keluhan tersebut. Nah, hari ini kita coba sedikit kupas tuntas tentang itu ya. Bapak Ibu di depan, saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Semua punya HP Android kan? Ada paketnya? Ada yang masih bulan baru, pasti paketnya masih baru. Bapak Ibu silakan buka Google-nya. Bapak Ibu ketikkan Mentimeter. Bapak Ibu ketikkan Mentimeter. Oke. Bapak Ibu pilih yang ada kata-kata join kode ya, dan join kode. Enter the kode to join ya, enter the kode to join di bawahnya. Oke.
termasuk kendala hari ini ya Bapak Ibu, ketidakpahaman orang tua terhadap pembelajaran. Nah, tadi pangan orang tua yang bentuk itu, ya kan? Nah, ujung-ujungnya pasti marahnya ke anaknya. Waang sudah lapang, nggak tahu, nggak bisa bekerja sama, waang banyak lo perangnya. Nah, tambah penyakit jadinya. Nah, kondisi inilah yang disebut oleh para pakar kurikulum dengan istilah lost learning. Ini akan kita bahas ini awal ini. Kenapa ini terjadi? Bagaimana kita mengatasinya? Kalau mengatasi secara diskusi-diskusi kecil sudah ya, curhat-curhat kecil sudah dengan teman. Tapi belum kita temukan solusinya bagaimana. Nah, sehingga sehebat apapun nanti kita mendesain pembelajaran sudah didesain sedemikian rupa. Di situ sudah student center, sudah luar biasa ya desain pembelajaran kita. Kita sudah punya media yang luar biasa. Tapi kenapa masih tidak efektif? Kenapa masih tidak ada efeknya ke anak-anak? Nah, pada akhirnya kita frustasi. Ya, kalau guru yang sudah frustasi, nah itu parah. Berarti harus dikirim ke klinik BK itu ya. Nah, kalau guru yang sudah frustasi. Nah, hari ini kita coba sedikit kupas tentang itu. Ya, kenapa dan apa sih itu lost learning? Baik. Learning loss, ada yang menyebut lost learning, ya. Mana yang benarnya itu? Kalau ditanya ke orang bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris itu kan? Lost Ada yang learning. menyebut lost learning, ada yang menyebut learning loss. Nah, yang kalau kita sering menyebutnya lost learning. Nah, kalau di kata bahasa Inggrisnya disebut dengan learning loss, dia sama artinya sama ya. Loss itu kalau bahasa awaknya Bapak Ibu? Loss lah lambe, kan gitu ya, lambe itu. Merasakan nggak hari ini pembelajaran seperti itu? Ya, nggak susah sekali Pak bisa tambe sehingga memang laki di kepala anak, kan itu istilahnya. Jadi loss saja, jadi learning loss. Nah, bagaimana kita melakukan pemulihan karena terjadi penurunan kemampuan belajar di madrasah. Nah, namanya kegiatan pemulihan itu disebut dengan recovery of learning loss. Bagaimana merecover, merancang kembali pembelajaran sehingga ketika anak tidak semangat tadi, anak tidak termotivasi tadi, anak yang tidak perhatian tadi bisa kita sedikit atasi. Nah, ini yang akan kita coba bahas sejenak. Hari ini Bapak Ibu kita coba berdiskusi. Nanti setelah kegiatan ini diharapkan Bapak dan Ibu pertama menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, selama ini bahasa ini kan hanya sekedar konsep saja. Ketika kita dituntut atau ditanya bagaimana sih karakteristik peserta didik anak Bapak Ibu? Bapak Ibu hanya akan menjawab secara global. Anak kami anak kampung. Pak kampungan itu mencari loh. Untuk penerimaan murid baru Pak kampungan cicit. Nah, itu yang kami olah. Kan itu yang sering kita ungkapkan ya. Kalau anak Bapak Ibu yang di DKI itu lah ya lumayan lah ya. Nah, kan seperti itu. Padahal sebetulnya DKI itu tidak seindah yang kita bayangkan, ya. Nah, itu sebetulnya yang selama ini kita ungkapkan, ya. Secara umum kita menyampaikan, anak di kampung kami, anak-anak broken home, anak yang tinggal di nenek, anak-anak tidak tahu di bapaknya dulu, dan ibunya di lupa ceweknya dulu. Nah, itu yang kami olah. Nah, kan seperti itu kita biasa ya, kita biasa mengungkapkan hal seperti itu. Tapi pernahkah kita mengenal anak secara karakternya, baik fisiknya, moralnya, sosialnya, kultural, emosional, dan intelektual? Ini sering kita abaikan. Makanya kita sering kewalahan ketika menghadapi anak-anak bermasalah karena kita menyikapinya kadang-kadang dari segi profesional saja.
secara profesional tuntutan anak harusnya begini. Nah, kita menuntut seperti itu, sementara kita lupa bahwa ternyata dia punya latar belakang sosial yang harus kita telusuri. Dia ternyata punya latar belakang moral yang perlu kita bantu memimpinnya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, ini kegiatan hari ini. Kemudian, kompetensi kedua, kita nanti hendaknya mampu mengembangkan kurikulum terkait bidang pengembangan yang diampu. Nah, jadi setelah mengenal karakteristik anak ini, maka nanti kemampuan Bapak Ibu mengembangkan kurikulum, nah itulah nanti yang akan dipimpin oleh Pak Ali secara lebih dalam. Untuk masing-masing aspek mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti apa desainnya, pengembangan kurikulumnya bagaimana, sehingga nanti learning loss tadi bisa kita recovery, bisa kita atasi. Yang berikutnya, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Nah, menyelenggarakan kegiatan pengembangan atau pembelajaran yang mendidik Bapak dan Ibu. Dari poin-poin kompetensi ini yang menjadi kunci. Hari ini kita kadang-kadang cenderung melakukan kegiatan pengembangan dan pembelajaran hanya dalam rangka mencapai target kompetensi akademik saja. Ketika anak-anak nilainya sudah tinggi, tidak ada lagi yang remedi, kita bahagia luar biasa, ya kan? Nah, bahagia sekali. Bahkan dapat reward pula jalan-jalan ke Malaysia dari Pemda karena nilai UN-nya tertinggi. Nah, sementara kita melupakan apakah proses yang sudah kita lakukan sudah mendidikkan atau tidak. Padahal sejatinya yang akan dikenang oleh peserta didik sampai akhir hayatnya adalah konsep mendidik tadi. Nah, hari ini Bapak dan Ibu ada solusi. Kita diberi kebebasan di madrasah. Hari ini untuk ujian madrasah pun kita yang bikin soal. Kita yang mengeluarkan nilai anak. Nah, pertanyaannya lagi, sejauh manakah kemampuan kita dalam menulis soal? Pertanyakan lagi ya. Nah, ketika disuruh menulis soal UM, karena kita kurang pemahaman, nah banyak yang menyalahkan silabus. Kok silabusku tinggi banget KKU-nya? Belum analisanya sadu. Nah, padahal kita yang sebetulnya kurang memahami. Nah, jadi sebetulnya seluruh rangkaian pembelajaran itu adalah siklus. Terkadang kita menjadikan siklus itu sebagai lemparan setan, ya, sehingga dia menjadi momok yang mengerikan. Nah, padahal dia tidak separah itu. Nah, Bapak dan Ibu, nanti setelah kita membahas tentang learning loss, mari kita pasang niat dulu di awal ini bahwa kedepannya guru-guru bahasa Indonesia di madrasah akan melakukan pembelajaran yang mendidik. Salah satunya adalah dengan membangun jembatan hati dengan peserta didik. Ya, karena sejatinya itulah yang akan selalu dikenang oleh peserta didik. Kalau nilai hanya urusan administrasi, bahwa bahkan Bapak Ibu hari ini bebas. Tanpa proses pun Bapak Ibu kalau memberi nilai, orang tidak akan protes ya. Nah, Bapak Ibu silakan manfaatkan momen ini untuk lebih membangun jembatan hati dengan peserta didik kita. Ya. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, ini poin 4. Seterusnya memanfaatkan TIK. Ini betul sekali. Hari ini ada tuntutan bahwa kita harus tidak lagi gaptek, tapi tidak bisa dipaksakan juga. Ada yang kena faktor U, guru-guru kita yang memang tidak madu artinya lemak akan masuknya. Nah, jangan dipaksakan pula. Misalnya Bapak Ibu asesor di madrasah, nah sudahlah kawan membana, pembelajarannya bisa oke juga, walaupun medianya media manual ya. Kadang-kadang media manual itu justru yang lebih bisa mengantarkan anak ke pemahaman. Nah, Bapak Ibu jangan disesali pula. Ya, jangan disesali pula ketika kawan ada yang belum bisa mengolah TIK untuk media, tapi dia pakai media manual versinya dia, made-in-nya dia, hargai. Kalau Bapak Ibu asesor di madrasah ya. Nah, Ibu jangan baca kalau asesor guru yang diasesori gara-gara media. Ya, ini perlu kita waspadai. Nah, jangan pula mengatakan bahwa penggunaan media TIK itu sudah maksimal. Seperti hari ini misalnya, saya kan bawa media PowerPoint ya.
Bapak Ibu ditayangkan. Sempatlah mati lampu sampai jam 12 nanti saya akan kali pasiangan. Mau mengajarkan apa saya ke Bapak Ibu? Ya, saya tidak akan punya bahan apa-apa. Jadi tidak selamanya ya tuntutan-tuntutan itu efektif. Bisa saat tertentu ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Apa bedanya? Assessment as learning, assessment of learning. Nah, ada tiga assessment ya. Ada penilaian setelah pembelajaran, ada penilaian pembelajaran, ada penilaian untuk pembelajaran. Ketiga ya, penilaian setelah pembelajaran, penilaian pembelajaran ya, untuk pembelajaran, penilaian pembelajaran ya, kemudian baru penilaian untuk pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran itu biasanya Bapak Ibu lakukan kapan? Setelah kegiatan pembelajaran. Bisa jadi setelah satu KD, bisa jadi setelah 3 semester, 3 bulan disebut dengan PTS, bisa juga setelah 6 bulan disebut UTS ya. Nah, itu namanya penilaian hasil pembelajaran. Penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran dengan tujuan apa? Apa tujuannya itu? Mengetahui hasil kemampuan peserta didik terhadap capaian kompetensi di pembelajaran itu. Baik kompetensinya secara KD, beberapa KD. Nah, seperti itu ya. Itu disebut dengan penilaian hasil pembelajaran atau penilaian setelah pembelajaran. Kemudian ada penilaian proses pembelajaran. Penilaian yang bagaimana itu? saat berlangsung. Dilakukan selalu berkesinambungan. Ya. Ya, setiap PBM dilakukan penilaian. Setiap PBM dilakukan penilaian. Apa gunanya itu? Penilaian itu Sikap melihat kemampuan siswa terhadap materi yang disampaikan ketika itu ya. Ya. Mungkin bisa jadi setengah KD, mungkin baru atau beberapa indikator saja. Nah, tujuan utamanya apa sebetulnya itu penilaian dalam proses itu? perkembangan, melihat perkembangan. Melihat perkembangan. Bagi kita apa tujuannya? Mengetahui kemampuan anak, juga kemampuan kita. Iya. Jangan lupa kalau penilaian proses, kata kunci sebetulnya letaknya di kita. Sebagai bahan bagi kita untuk menilai diri sendiri, apakah penggunaan media sudah oke, penggunaan model sudah pas untuk KD yang itu, untuk pembelajaran yang itu, penggunaan pendekatan sudah pas. Jadi itu gunanya untuk kita ya, yang penilaian proses. Nah, kadang-kadang kan memang itulah tipenya manusia, cenderung mudah menilai orang lain, tapi terkadang lupa muhasabah diri sendiri. Nah, penilaian proses itu gunanya. Nah, pernahkah kita melakukan itu selama ini? Ketika nilai anak rendah, kita selalu mengungkapkan bahwa adalah cara rendah itu. Nanti ikut nilai-nilai. Nah, sementara kita tidak pernah evaluasi, cocokkah model yang saya gunakan untuk anak-anak saya ini, yang kata saya adalah anak-anak kampung, yang inputnya tadi menengah ke bawah. Nah, berarti ada pertanyaan, cocokkah model kita, metode kita, media kita. Nah, sehingga jarang sekali kita yang mengevaluasi apakah itu melalui administrasi atau melalui prosesnya. Sehingga terkadang coba Bapak Ibu hitung selama 1 semester berapa buah RPP yang Bapak Ibu mulai coret-coret setelah membelajarkannya ke anak. Bapak Ibu evaluasi, Bapak Ibu coret, seperti media aku nak cucur, model nak plastik. Pernah melakukan itu? Tidak ya? Wajar kan ketika anak-anak tidak semangat? Kepala yang mencoret. Ya, kepala yang mencoret. Kalau kepala yang supervisi. Ya, tapi kalau asesornya bukan jurusan, paling dia kan hanya bisa mencoret yang sifatnya umum. Nah,
Bapak Ibu mari mulai mencoret RPP sendiri sebelum dicoret orang lain. Kalau supervisi hanya 1 kali 1 semester dapat jatah kita kan. Nah, apa salahnya setiap pertemuan kita coret RPP kita sendiri. Sehingga nanti RPP tahun depan adalah produk yang sudah diperbaiki. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita evaluasi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu cobakan. Nah, sehingga nanti akan terasa oleh anak. Di guru bahasa Indonesia Bunda tuh sejak Pai Blok-Ren luar biasa berubahnya ya. Nah, kepala sekolah pun mungkin merasakan. Ini guru saya dari MTSN 1 ada 3 orang ini. Setelah dia pulang Blok-Ren ini mungkin karena banyak uang sakunya dia bawa pulang. Ya, semangatnya luar biasa. Sehingga RPP-nya dicoret sendiri. Nah, kan bisa seperti itu. Sejatinya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi akan aneh ketika ada RPP yang masih mulus seperti baru keluar dari printer, tidak karimua, tidak dicoret-coret. Nah, tahun depan itu coba lihat di print diganti saja semester dan tahunnya. Nah, ini berlalu dan dilalui selama bertahun-tahun. Wajar kan hari ini setelah pandemi orang 2 tahun. Wajarlah anak mengalami learning loss, penurunan kemampuan belajar. Nah, sebetulnya bukan anak saja yang learning loss. Guru-gurunya pun hari ini sudah loss juga sebetulnya, tapi karena tidak mau mengakui saja. Nah, ini kompetensi yang perlu kita perhatikan hari ini. Kolektif, nah ini dia. Untuk peningkatan kualitas pembelajaran, ini yang saya sebutkan sebentar ini. Tidak pernah merefleksi diri, hanya cenderung merefleksi anak. Nah, ini yang perlu kita rubah mindsetnya hari ini ya. Mudah-mudahan setelah Blok-Ren nanti muncul recovery dari guru-guru bahasa Indonesia MTS Kabupaten Tanah Datar. MGMP berikutnya semangat mereka luar biasa. Bukan lagi sekedar pindah-pindah flash disk, bukan lagi sekedar lihat-lihat mana yang paling bagus RPP-nya, bukan lagi sekedar menyepakati soal yang sama RPP hasil diagnostik tersebut, atau diagnostik hanya sekedar administrasi saja. Terkelompokkan nggak ketika itu anak-anak, sehingga proses sekolah sore itu memang berkelompok sesuai kondisi anak. Ada beberapa kali ada analisis. Ya, ketika itu mungkin ada kelompok anak yang perlu penambahan ilmu di bidang cerpen, ini di bidang ini di bidang ini, sehingga tidak ada lagi istilah kelas 9A, 9B atau 9C, tapi mungkin ada istilah kelas cerpen, kelas ini, kelas itu, sesuai dengan kondisi diagnostik mereka. Nah, layanan kita tentu berbeda pula berdasarkan kondisi kelas yang kita hadapi tadi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengatasi learning loss tadi, ya penurunan semangat dan motivasi belajar tadi, kita harus melakukan ini. Setelah pandemi sudah berapa lama berlalu? Sudah masuk 2 tahun ya? Sudah masuk 2 tahun ketika dimulainya era new normal katanya. Kemudian sudah normal. Nah, setelah ini entah bagaimana pula, entah kembali pula ke pandemi, kita tidak tahu. Yang jelas sudah kita amankan posisi. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini, tes diagnostik terhadap anak-anak kita di madrasah kita? Belum ya? Nah, ini sebetulnya yang menjadi titik tolak yang harus kita lakukan ketika kita merasakan ada penurunan motivasi belajar anak. Nah, nanti kita lihat seperti apa konsepnya. Nah, setelah di asesmen diagnostik, nanti akan dipetakan profil siswa. Jadi, Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik ini ada nanti yang bisa dilakukan oleh guru mapel, berarti Bapak Ibu yang membuat soalnya. Soal yang dibuat oleh guru BK, ya, terkait dengan karakteristik cara belajar anak, kondisi sosialnya, kondisi emosionalnya. Nah, itu guru BK yang membuatkan soalnya. Nah, ini yang rancangan asesmen diagnostik. Seterusnya, dari data yang 2 di atas ini nanti baru kita tentukan strategi recovery-nya seperti apa. Strategi pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan supaya teratasi kondisi-kondisi berdasarkan asesmen diagnostik dan pemetaan profil para peserta didik kita tadi. Nah, ini langkah-langkah idealnya. Kemudian baru kita susun desainnya pembelajaran itu.
Jadi desain pembelajarannya, desain pembelajaran recovery. Nah, ini sebetulnya yang menjadi kata kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah mati-matian mendesain pembelajaran maksimal. Sementara anak yang menerima tetap tidak kita ketahui bahwa ternyata mereka punya kendala segi sosialnya, emosionalnya, akademiknya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti. Setelah itu baru kita laksanakan pembelajaran recovery tersebut. Kemudian baru kita evaluasi hasilnya. Ada enggak efeknya? Nah, Bapak dan Ibu, dalam hal ini efeknya tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Pasti berangsur-angsur, step by step kata orang. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi, ketika kita melakukan konsep ini, maka ini target yang akan kita dapatkan nanti. Ketika kita melakukan asesmen diagnostik, tentu targetnya adalah hasil asesmen diagnostik, baik secara akademik maupun secara sosial yang dibuat oleh guru BK tadi. Kemudian ketika kita menganalisis hasil asesmen, tentu hasilnya adalah peta profil siswa. Jadi kalau anak awak di kelas itu ada 25 orang, terpetakan oleh kita. Si Badu, si Ahmad, si ini, nah ini sekelompok mereka ini berasal dari latar belakang sosial yang mirip-mirip, broken home misalnya. Nah kalau ini akademiknya yang bermasalah ini. Kalau ini, nah ini emosionalnya nih yang bermasalah. Nggak bisa belajar kalau belum nggak bisa konsentrasi kalau belum melihat HP dalam satu hari misalnya. Nah itu Bapak Ibu ada di dalam pemahaman kita. Berdasarkan kondisi itulah nanti kita melakukan desain pembelajarannya. Jadi desain pembelajaran sebetulnya ini sudah mengarah ke persiapan kurikulum merdeka. Ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang bisa mengakomodir seluruh perbedaan peserta didik. Nah, konsep kurikulum merdeka kan seperti itu ya. Anak di satu kelas terpetakan oleh kita kalau ini kebiasaan belajarnya dengan visual ini, harus dengan melihat. Kalau ini dengan audio. Nah, kalau ini dengan psikomotornya luar biasa ini harus menggarik kok. Kalau enggak bisa belajar konsentrasi. Nah, bagaimana mendesain itu dalam satu kelas terakomodir itu? Nah, jadi nanti di kurikulum merdeka kita semua akan menjadi guru-guru yang luar biasa. Ya, mengkondisikan kelas dengan latar belakang anak yang berbeda, proses pembelajaran yang bisa mengakomodir mereka. Nah, kemudian setelah desain pembelajaran dibuat, maka nanti tentu dilaksanakan. Nah, dilaksanakan itu kita tentu mengamati ada enggak perubahannya ke anak-anak kita ketika kita mendesain pembelajaran dengan latar anak-anak ini kita ketahui PK-nya seperti apa. Terakhir nanti tentu kita evaluasi pembelajaran recovery tersebut. Nah, ini kira-kira gambaran langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita mengeluhkan pertanyaan-pertanyaan di awal tadi atau pernyataan-pernyataan di awal tadi. Ini sebetulnya langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu, jangan setelah menyimak ini di menyesal tadi menyampaikan ke Ibu. Motivasi anak belum banyak karena itu kira. Memang seperti itu ya Bapak Ibu. Ya banyak tanya, banyak kerja. Nah, jadi lakukan bertahap walaupun belum bisa sedahsyat yang kita bayangkan. Nah, memang ini harus berproses. Baik. Nah, ini dia kita bahas sejenak konsep-konsepnya tentang learning loss. Apa itu learning loss? Kata para ahli, learning loss itu adalah hilangnya pengetahuan dan keterampilan secara umum dan spesifik atau terjadinya kemunduran proses akademik karena kondisi tertentu. Nah, pahami ini. Hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun spesifik atau terjadinya kemunduran proses akademik karena kondisi tertentu.
Sepakat ya dengan pernyataan ahli ini? Inilah kondisi pembelajaran kita hari ini. Memang betul banyak materi pengetahuan yang hilang di anak kan? Iya. Katakan nasi dimulai, saya mulai dulu kami dari awal beliau. Pas new normal itu ya. Pembelajaran daring 4 tahun nak sia ya tersampai kapal dulu. Mau lambat dia. Nah, mau ulangnya sambil turu-turu, tambah tidak efektif dia kan? Sambil kesal ya, sehingga pertama tidak efektifnya. Nah ini dia yang learning loss itu. Kenapa ini terjadi, Bapak dan Ibu? Kenapa learning loss ini terjadi? Ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan learning loss ini. Pertama, adanya perubahan paradigma baru proses pembelajaran. Apa yang maksudnya kira-kira ini? Perubahan paradigma baru proses pembelajaran. Ya berubah-ubah, ya oke. Apa lagi? Paradigma baru dalam proses pembelajaran. Ada kontribusi pandemi di sini? Ya. Terjadi perubahan paradigma belajar siswa kan? Kemarin 2 tahun mereka daring, hari ini kembali ke luring, ke offline atau luring, tatap muka. Ada perubahan paradigma. Ketika di daring, mereka terlena dengan ungkapan tidak ada nilai anak yang tidak tuntas, tidak ada anak yang tidak naik kelas. Guru seolah-olah kehilangan haknya ketika itu untuk berbuat. Masuk tak masuk tugas anak, bahwa dibebani harus memberi anak nilai tuntas. Guru tekan perasaan, peserta didik menikmati luar biasa. Ya. Tanpa ada usaha, mereka bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, sehingga ada istilah produk pandemi ketika itu memang kita lakukan ya Bapak Ibu. Tidak hanya anak-anak kita di tingkat madrasah sanawiyah dan MA saja, anak-anak kuliah pun. Prihatin sekali kita ketika anak-anak yang belajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ketika mereka harus praktek lapangan, mereka praktek secara daring. Apalah ilmu yang akan mereka dapatkan? Ya daring 3 bulan. Sedangkan guru mapelnya mengajarkannya daring nggak didangani dong kan? Nggak masa tugas gitu, nggak dibayar tugas apalagi guru PR. Tidak dapat mereka keilmuan tentang keguruan itu sendiri. Nah ini memang luar biasa paradigma kemarin. Perubahannya itu memang luar biasa. Nah anak-anak itulah yang hari ini kita hadapi. Masih belum beranjak paradigma baru itu. Mereka masih dengan dunia mayanya. Ya sehingga mereka terbiasa tidak menyerahkan tugas. Karena waktu daring aman-aman saja. Sementara kita tidak mungkin lagi kan memfasilitasi. Nah, yang parahnya lingkungan madrasah terkadang tidak mendukung. Tidak ada aturan kan untuk tidak menaikkan anak. Tapi ada madrasah yang seolah-olah mengharamkan anak untuk tinggal kelas. Sehingga guru dinyanyak dengan ultimatum tertentu. Nah, sebetulnya hal itu seperti yang disampaikan tadi itu sebetulnya sebuah siklus. Ya, Bapak Ibu kalau berproses kita kan punya data. Nah, dengan data itu kita bisa mengungkapkan bahwa ini faktanya. Tapi terkadang proses kita terkadang terlaksana, tapi ADN-nya tidak lengkap. Sehingga ketika orang tua bertanya, kenapa anak saya nilainya di bawah KKM Bu? Nah, kita kewalahan juga menjawabnya. Atau kenapa anak saya tidak naik kelas Bu? Kita kadang-kadang kewalahan juga menjawabnya. Proses ada, tapi bukti fisik kadang terlupakan. Nah, makanya Bapak dan Ibu, dalam hal ini kita harus menyeimbangkan. Proses kita maksimalkan, bukti fisik administrasinya jangan dilupakan. Sekecil apapun Bapak Ibu memproses peserta didik, Bapak Ibu harus punya buku kendali peserta didik. Guru mapel ya, bukan balik kelas saja. Guru mapel wajib punya buku kendali peserta didik.
Nah, biasanya itu dibuat per kelas. Apa isinya di situ? Buku kendali itu apa isinya? Masalah-masalah. Ya, masalah-masalah itu kedua-duanya ya Bapak Ibu. Masalah negatifnya iya, masalah positifnya iya juga. Nah, kita kan terkadang lebih fokus ke yang negatifnya saja. Nah, Bapak Ibu ketika memproses anak, sekecil apapun itu, Ananda, hari ini kita mengumpulkan tugas KD itu. Dari 20 orang temanmu, hanya kamu yang belum mengumpulkan. Apa kendalamu? Masukkan di buku kendali. Kita berarti memproses dia. Alasannya ternyata ini. Nah, sekali. Tugas yang kedua, Beko, ulang dulu balik ya, masukkan lagi. Lah 2 kali. Tugas yang ketiga, berulang lagi. Lah 3 kali. Bapak Ibu bawa buku kendali ini ke wali kelasnya. Pak, Bu, anak kita atas nama ini kasusnya dengan saya. Untuk nilai tugasnya saya tidak bisa berikan nilai maksimal karena tugas itu kan ada penilaian tepat waktunya ya. Nah, tidak bisa saya berikan tugas nilainya maksimal. Wali kelas sudah dapat sinyal ini. Nah, wali kelas nanti akan masukkan pula ke buku kendalinya. Si A sudah bermasalah dengan guru mapel bahasa Indonesia 3 kali tidak menyerahkan tugas, dapat waktu. Nah, begitu seterusnya. Ketika wali kelas sudah mengalami 3 kali pula, dia akan konsul ke wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan gitu pula, dia punya buku kendali. Nanti dia akan konsul ke guru BK. Ke guru BK dulu, baru ke wakil kesiswaan. Begitu penjenjangannya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya proses itu berjalan sesuai dengan konsep yang tadi, kira-kira anak yang bangkang-bangkang tadi itu, ada nggak efeknya kayaknya begitu? Tapi berkesinambungan, batu saja dititiki air, dia akan bisa berlubang, apalagi anak. Tapi terkadang sistem itu yang terkadang tidak terbangun dengan rapi. Kadang-kadang awak payah surang guru mapel, pandai surang kan? Wali kelas kadang tidak merespon. Wali kelas nanti akan mengeluhkan pula. Guru BK tidak mau tahu. Percuma itu jadi guru kamu. Yang bawa dia kan? Nah, guru BK nanti percuma sih dia kena kalau Pak Wakil itu patah di dia. Nah, wakil kepala gitu loh. Tak balik mah. Anak lo proses nanti itu. Nanti pun dia kepala itu kilo anak sianmu. Aku lah tak bisa selesai. Tak bisa dia ultimatum. Tak bisa dia sanksi lagi. Nah, itu mungkin ada, tapi itu mungkin kan 1 atau 2 saja. Sementara anak kita yang berkasus seperti itu kan banyak. Nah, ini yang sebetulnya harus dibangun. Ya Bapak Ibu, yang harus dibangun. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada peluang jadi kepala madrasah, konsep struktur yang seperti itu bukti bahwa kita bekerja terstruktur. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Kita pahami seperti itu. Jadi jangan lupa mengadministrasikan seluruh proses. Nah, berikutnya penyebabnya kesiapan guru atau siswa, kesiapan guru, siswa, madrasah dan orang tua dalam menyikapi paradigma baru proses pembelajaran. Nah, penyebabnya siapa Bapak Ibu? Ternyata ada Bapak Ibu di sini ya, ada kita di sini. Kesiapan kita. Kita pun tidak memungkiri fakta bahwa selama pembelajaran daring kita pun sangat menikmatinya, termasuk saya, karena kita WFH, bekerja dari rumah ya. Sadang makarajo, kain bisa aja tercuci, kainnya masak aja deh kan, nasi masak aja, rumah tak sapu aja deh, nikmat sekali kan ketika itu. Nah, paling yang dikeluhkan lapannya HP wak di sana. Kemudian membaca tugas anak di HP itu Bapak Ibu memang butuh perjuangan itu. Kadang-kadang malah terbaca gitu kan. Jadi ternyata kita ada di dalam lingkaran itu. Ya. Terus siswa sudah pasti seperti yang tadi. Jangan siswa awasnya menikmati kan, apalagi mereka. Memang usia-usianya yang cenderung lebih mencari titik nyaman. Kemudian madrasah. Madrasah sendiri tidak siap. Stakeholder di madrasah itu memang tidak siap. Mulai dari kepala madrasahnya, para wakilnya, sampai stakeholder yang lainnya. Memang tidak siap dengan kondisi perubahan paradigma baru. Tambah lagi orang tua. Bapak Ibu pasti merasakan ini ya.
Seperti yang saya ceritakan tadi, untuk mengontrol penggunaan HP di rumah, diminta tolong ke guru. Nah, bayangkan itu. Ya, seperti itu pemahaman orang tua hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang menyebabkan kondisi learning loss. Kalau begitu, kan tidak berlebihan tuntutannya ketika guru diharuskan mengevaluasi diri dengan melakukan tes diagnostik anak, dipetakan anak, dibuat desain pembelajaran recovery, dilaksanakan pembelajaran recovery, berbeda dari pembelajaran biasa, dievaluasi. Wajar kan? Karena memang kita terlibat di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, ini pertanyaan pertama kita tadi. Apakah Bapak Ibu menemukan siswa yang mengalami penurunan kemampuan belajar? Nah, yang menyedihkan itu ya, anak yang selama ini kita unggulkan, ternyata mereka pun mengalami hal yang sama. Nah, apalagi yang memang selama ini tidak terpantau oleh kita. Nah, sampai di nadir paling bawah. Ya. Mengapa hal tersebut terjadi? Sudah kita bahas. Karena terjadinya perubahan paradigma pembelajaran. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ya, upaya apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk membantu siswa dalam memulihkan kualitas pembelajaran? Kita punya kertas koran. Ada kertas koran. Bapak Ibu, kita duduk berkelompok. Ambil saja posisi di depan sini, kelompok sini berarti berapa kelompok biasanya? 4 ya. Silakan duduk di kelompok yang sama, di kelompok 4 atau berganti, silakan kita jadikan 4 kelompok saja. Seperti biasa aja lah. Kelompok yang kemarin. Ya, yang kemarin. Yang biasa saja, silakan. Masing-masing kelompok. Di nama kelompoknya sesuai dengan identitas guru bahasa Indonesia. Mau beri nama kelompok apa saja boleh, asal dalam koridor bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan nama anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Terus yang berikutnya kita akan membahas ini. Poin yang kedua ya. Upaya apa yang telah Bapak Ibu lakukan? Berarti upaya yang telah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tuliskan di kertas itu. Kalau anggota kelompoknya ada kisaran 6 sampai 5 orang, 5 sampai 6 orang, Bapak Ibu cukup merangkumnya menjadi 3 poin saja. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk membantu siswa dalam memulihkan kualitas pembelajaran? Rangkum menjadi 3 poin saja. Terus di bawahnya Bapak Ibu tuliskan lagi, diskusikan lagi, apa idealnya yang harus Bapak Ibu lakukan ketika ingin memulihkan pembelajaran. Berarti ada 2 hasil kerja hari ini ya. Pertama, apa yang telah Bapak Ibu lakukan, 3 poin. Kemudian apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan juga buat 3 poin. Nah, silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti hasil kerja kelompok Bapak Ibu silakan ditempelkan di tempat yang bisa terbaca, terekspos untuk kita presentasikan nanti. Baik, kita sepakati berapa lama butuh waktu untuk mengerjakan itu? 20 menit. 15 Oke, 15 menit ya. Berarti di jam kita hari ini 10 kurang 1/4. Pas jam 10 tepat, seluruh hasil kerja kita sudah terpampang di tempat yang strategis. Oke, silakan bekerja. Bapak Ibu lakukan untuk membantu siswa dalam memulihkan kualitas yang seharusnya. Kalau ini kan yang telah. Anak-anak bagian yang buat sesuatu yang berharga anak buah. Dipandang kelas kali ini kemarin bergabung di mana boleh dari yang
Aku Jawa membangkitkan motivasinya apa? Semangat pembelajarannya itu menjadi sebaliknya. Kita jadi dalam kelas apa yang pendekatan pengawasan sudah dijalankan. Kita bisa hanya belajar itu ada yang lebih lancar ya dalam kita ini konsep ini kan, cuman masalahnya pertanyaannya selama ini seperti apa model Bapak Ibu sudah mengenal karakteristik peserta didik? Nah ini yang perlu dipertanyakan ya, seperti apa aplikasinya? Apakah hanya sekedar mengenal lahiriahnya saja tanpa mau mendalami yang lainnya? Itu pun kadang-kadang diiringi dengan ketidakmampuan memahami. Ya, kadang-kadang kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami peserta didik kita itu. Ya, sehingga kita sering mengungkapkan kekecewaan kondisi-kondisi mereka. Nah, kita sepakat ini, tapi Sudah disampaikan oleh kelompok wacana itu dari kelompok ini menyusun desain pembelajaran recovery of learning loss. ya, Kalau saya perhatikan ini maaf yang dibuat oleh kelompok ini apa yang sudah diterangkan oleh Ibu tadi. Iya. Saja, terima kasih. Baik. Berarti bukan dari pendapat mereka. Terima kasih. baik. Nah, iya, oke, terima kasih ya kelompok Khairul Anam. Ada poin langkah yang harus dilakukan atau yang seharusnya dilakukan untuk memulihkan kualitas pembelajaran. Kelompok MHD ini mengungkapkan bahwa dia akan melakukan langkah recovery learning, ya, pembelajaran perbaikan karena adanya kasus learning loss. Langsung dikomentari oleh kelompok Khairul Anwar seperti itu kira-kira. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silakan berpendapat di situ. Atau MHD ini sendiri mungkin punya alasan tersendiri. Jangan langsung down ya. Jangan jawab atau tidak. Semangatnya masih aman atau bagaimana? Baik, tadi ada utusan kelompok, insya Allah yang luar biasa, mencari data ke kelompok lain dalam rangka menambah wawasan, mencari yang berbeda, kemudian membandingkan dengan produk kelompok kita. Setelah itu Bapak Ibu sudah bawa ke kelompoknya masing-masing. Nah, kita coba lihat sejauh mana Bapak Ibu memberi pemahaman dan sejauh mana pula teman di kelompok memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan. Sudah disampaikan kan ke kelompoknya? Oke. Baik, yang paling semangat dan yang paling unik kita mulai dari kelompok wacana. Ya, wanita-wanita yang penuh pesona ini. Siapa mereka nanti menjabarkan ke kita, mudah-mudahan kita semua terpesona dengan penjelasan mereka. Tadi siapa utusan kelompok yang berjalan-jalan? Bu Bulan. Oke, Bu Bulan sudah menyampaikan ke peserta yang lain. Baik, kita coba ya pemahaman pesertanya. Kita ambil yang paling apa ya, paling pesona. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu coba kita simak hasil kerja kelompok wacana ya. hasil kelompok yang Bukan, hasil kerja, hasil yang pasti pencarian tadi. Baik, Bapak Ibu sama kita simak ya. Nanti kalau Bapak Ibu simak, ada yang mungkin jadi pertanyaan ke Bapak Ibu juga harus bisa menjawabnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok wacana akan menyampaikan hasil temuan atau hasil kunjungan dari beberapa kelompok yang telah dikunjungi. Yang pertama dari kelompok sastra. Yang hal yang luar biasa yang kami temui di sini yaitu dalam
Dalam nomor 1, hal yang harus dilakukan guru untuk memulihkan kualitas pembelajaran. Nomor 1, membuat formulir profil siswa, yaitu nama siswa, nama kedua orang tua atau wali, pekerjaan, dan lain-lain. Itu hal yang luar biasa yang kami temui, yang ditemui oleh pengunjung kami tadi. Yang kedua, untuk hal yang biasanya, yaitu membuat media yang menarik. Baik, lanjut ke kelompok yang lain. Lanjut ke kelompok NH ini. Yang pertama, hal luar biasa yang kami temui yaitu melaksanakan pembelajaran recovery of learning loss. Karena kami belum pernah melaksanakan pembelajaran recovery learning loss. Penasaran gimana caranya? Baik, lanjut. Untuk yang biasanya yaitu mendata peserta didik yang bermasalah. Lanjut lagi ke kelompok Khairul Anwar. Pembelajaran yang menarik dan iya, peserta didik. Oke. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok pertama ya. Bapak Ibu, coba kita simak. Ketika kelompok wacana melaporkan hasil diskusinya, apa yang Bapak Ibu lihat di kelompok mereka? Diperhatikan nggak tadi? Bekerja sama. Kerjasama ya, ada kerjasama yang luar biasa. Oke, ada kerjasama ya. Kemudian ada kalimat secara umum kelompok Khairul Anwar hampir sama dengan kelompok kami. Ketika Bapak Ibu menemukan kasus itu di siswa, pernah nggak langsung mengklaim? Tidak contoh-contoh kalian. Seperti saya hari ini kan, pendekatan ini. Siapa kan? Nah,